Kenapa agama berubah-ubah? Dan kenapa tata cara ibadah dari Nabi Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad tidak sama? Apakah yang kita lakukan hari ini benar-benar murni dari Tuhan? Atau hasil tafsir manusia yang terus berubah karena politik, budaya, kekuasaan, dan zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah penganut Torekot Arwah atau Torekot Kodim yang tergabung dalam majelis zikir Torekot Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, dan pastinya kita terus mengelaborasi, eksplorasi pada ruang-ruang rohani. Dan tentunya tujuan kami adalah dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Berislam haruslah kafah, beragama harus sempurna, yang lahiriah maupun yang ruhaniah, yang dunia maupun yang akhirat, yang baharu maupun yang qadim. Kali ini kami akan membahas mengapa ritual dan syariat agama selalu berubah, dan adakah sesuatu yang tidak berubah dalam agama. Mari kita eksplorasi secara lebih mendalam. Pemirsa dimanapun berada, sejarah mencatat bahwa agama bukan sesuatu yang beku dan stagnan. Dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad, ritual agama, bentuk ibadah, dan ekspresi keimanan terus berubah sesuai konteks, ruang, dan waktu. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dan menyembelih putranya sebagai simbol totalitas penyerahan. Nabi Musa alaihissalam membawa syariat Taurat yang penuh dengan hukum-hukum lahiriah. Demikian halnya Nabi Isa alaihissalam datang dengan kelembutan dan nilai kasih sayang sebagai inti agama. Dan Nabi Muhammad SAW menyempurnakan semuanya. Namun, pasca wafatnya beliau, perubahan pun terus terjadi. Hal ini sejalan dengan Quran surat Al-Surah ayat 13, yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Ayat ini menegaskan bahwa secara hakikat agama itu satu, namun syariatnya dan ritualnya bisa berbeda-beda. Pasca nubuah berakhir, pasca wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi gelombang besar perubahan. Lahir berbagai firqah-firqah, mazhab-mazhab, aliran-aliran akidah. Bahkan dalam akidah yang sama pun terjadi firqah-firqah pula, terjadi sub-sub aliran-aliran, dan terus berlanjut, tidak pernah ada berhentinya. Perbedaan selalu terjadi. Karena itu adalah hukum sunatullah, hukum kausalitas yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemirsa dimanapun berada, agar pemahaman kita lebih presisi, baiknya saya sampaikan beberapa contoh-contoh yang nyata dalam perkembangan agama Islam pasca nubuah berakhir.
pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah terkait dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait secara umum dimaknai sebagai keluarga Nabi. Namun karena terjadi friksi internal di antara keluarga beliau, maka kemudian makna Ahlul Bait berubah menjadi keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra bersama putranya Hasan dan Husain. Dan seiring dengan perkembangan dan dinamika politik yang kemudian berkelindan dengan bangsa Persia dan melahirkan sebuah aliran Syiah, maka makna Ahlul Bait pun menjadi berubah sebagaimana yang kita pahami pada saat ini. Tidak hanya sebatas klaim tentang keluarga Nabi Muhammad, tetapi ritual sholat, sesuatu ritual yang tidak pernah berhenti. Ritual sholat sejak Nabi Muhammad sampai sekarang itu adalah sebuah ibadah yang tidak pernah terputus. Namun pada faktanya itu pun terjadi perubahan cara dan metodenya. Sebagaimana kita ketahui, Masjidil Haram adalah sebagai simbol bahwa sholat di situ tidak pernah berhenti. Namun, pelaksanaan sholat di Masjidil Haram pada sekitar abad ke-7 Hijriah sampai menjelang runtuhnya Turki Utsmani dilakukan tidak hanya sekali saja. Maksudnya, sholat yang 5 waktu itu dilakukan dalam 4 versi, dalam 4 jenis mazhab, yaitu mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Jadi semisal kita melakukan sholat zuhur, maka di situ ada 4 kelompok orang bersolat. Bersolat versi Hambali, versi Syafi'i, versi Hanafi, dan versi Hambali. Hanya satu sholat yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pada sholat maghrib. Hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan akhirnya hal tersebut dapat disatukan pasca runtuhnya Turki Utsmani dan berdirinya kerajaan Saud yang berkelindan dengan aliran Wahabi. Sejak saat itu, pemerintah Arab Saudi dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu imam dalam Masjidil Haram. Jadi sudah jelaslah saya kira pada saat ini sholat yang ada di Masjidil Haram itu versi apa. Tapi yang perlu menjadi catatan bahwa dahulu kala selama beratus-ratus tahun terjadi 4 jenis sholat. Padahal sholat adalah sesuatu yang sangat fundamental. Ibadah yang paling pokok dalam Islam adalah sholat. Namun itu pun tidak bisa disatukan. Selanjutnya, perubahan teknologi pun ternyata dapat mempengaruhi syariat. Pada saat awal mula speaker ditemukan, hampir seluruh mazhab, hampir seluruh ulama sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang bid'ah. Speaker dilarang karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Seluruhnya menyatakan bid'ah. Namun pada saat ini, ketika speaker dilarang, umat bereaksi membelanya. Padahal dulu dianggap sebagai bid'ah. Itulah yang namanya hukum dunia. Sehingga ia dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan kalau kita cermati sebuah argumentasi atas pemanfaat speaker tersebut, sesungguhnya ringan-ringan saja. Kalau tidak salah, ada perdebatan seorang ulama dari Mesir bahwa saat speaker itu dilarang, beliau bertanya,
Apakah seseorang yang membaca Al-Quran dengan memakai kacamata baca dia haram karena untuk memperjelas hurufnya agar dia bisa membaca? Maka jawab ulama pada umumnya boleh, karena itu justru untuk kebaikan, membantu seseorang bisa membaca Al-Quran. Kemudian ulama Mesir tersebut berkata, bagaimana kalau speaker itu fungsinya untuk memperkeras suara bacaan Al-Quran agar terdengar oleh jamaah? Apakah itu tidak sama fungsinya dengan kacamata baca tersebut? Akhirnya seluruh ulama terdiam. Dan hanya sebatas itu, hanya sebatas perspektif, argumentasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Termasuk lahirnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah merupakan hasil perdebatan antara Abu Ali al-Jubai dengan Abu Hasan al-As'ari, dan sesungguhnya argumentasi tersebut juga argumen yang biasa-biasa saja. Kami sangat meyakini bahwa itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari alam qadim, sehingga apapun dan siapapun yang menang dalam argumentasi tersebut sifatnya hanya sementara, penuh dengan limitasi, karena seluruh yang ada di dunia ini, di alam materi, pasti terkena hukum sebab akibat, terkena hukum kausalitas. Demikian juga halnya, perbedaan juga dapat dipengaruhi oleh sudut pandang, oleh peradaban, oleh kualitas seseorang dalam menafsirkan sebuah ayat atau hadis. Atas dasar hal tersebut, maka lahirlah mazhab-mazhab. Sebagaimana yang kita ketahui, mazhab Hanafi yang amat rasional, mazhab Syafi'i yang sangat hati-hati, mazhab Hambali yang bagaimana beliau terkenal dengan bapaknya kota Madinah, karena beliau lebih menitik beratkan kepada kehidupan ibadah di kota Madinah. Dan mazhab Hambali yang amat tekstual, sehingga hal ini pun menjadi perdebatan di antara ulama. Apakah Imam Ibnu Hambal itu ulama mazhab atau seorang ulama hadis, karena beliau lebih menitik beratkan kepada teks aslinya, sehingga mazhab Imam Hambali terkenal kaku karena dia sangat literasi, sangat tekstual. Pemirsa dimanapun berada, menarik mencermati Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ini yang sangat menarik. Apa itu tali Allah? Bukan sekedar Al-Quran dalam bentuk cetak, bukan pula hanya simbol atau institusi. Dalam tasawuf ilmiah eksakta, tali Allah adalah koneksi ruhani kepada dimensi qadim, yaitu frekuensi kesadaran ruhaniyah yang memancar dari Allah melalui ruhani Rasul. Tali Allah adalah gelombang energi ilahiyah yang menyambung dari langit ke kolbu manusia, tidak terputus oleh perubahan politik, kekuasaan, budaya, ataupun waktu. Ini menjadi amat menarik, karena apapun yang kita lakukan ketika baseline kita adalah akal rasional kita, sesuatu yang sifatnya materi, pasti dia akan mengikuti hukum-hukum sunatullah, mengikuti hukum-hukum kausalitas. Dia mempunyai limitasi, dia akan berbeda sesuai dengan sudut pandangnya, berbeda politiknya, akan berbeda kebijakannya, berbeda sistem pemerintahannya, maka akan berbeda pula pelaksanaannya. Berbeda sudut pandangnya pun akan mempengaruhi hasilnya.
Demikian pula perubahan teknologi ternyata juga mempengaruhi hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, tasawuf ilmiah eksakta mencari sesuatu yang hakikat, yang tidak berubah oleh ruang dan waktu, yang tidak dipengaruhi oleh zaman. Itulah alam qadim, alam ruhani, alam yang di sebelah dunia ini. Karena sesuatu yang qadim, dia tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dia murni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam level cahaya, nur, partikel, dan gelombang. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran dalam qadimnya pun tidak pernah berubah. Sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, dan seluruh representasi dari Allah ketika berada di alam qadim, maka dia tidak berubah. Dan ada hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya, yang bisa menyentuhnya, yang bisa memahami apa itu alam qadim tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menambah pemahaman kita, melengkapi sesuatu yang sudah ada. Karena sekali lagi tujuan kami adalah udkhulu fisilmi kafah. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa ketika beragama kita sampai pada hakikatnya, pastilah di situ kita akan menemukan sesuatu yang tidak terkoreksi oleh ruang dan waktu, sesuatu yang abadi. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami akhiri ilahi anta maksudi warito kamatrubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.